Tinggallah kampung. Oke. Ada. Halo bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Davan Mulifa di Mulifa Channel. Kali ini masih dalam suasana lebaran rupanya ya. Semoga kita selalu menjadi pribadi yang fitrah. Saya sekarang ini akan membahas tentang bosan, sangat bosan jadi laki Minangkabau itu. Jangan lupa, kamu harus tonton video ini sampai habis. Kalau kamu nontonnya setengah-setengah, pastinya kamu akan menjadi geram, emosi, ya kan? Nah, sebelum video ini saya lanjutkan, jangan lupa di subscribe dulu, di like, terus di komen, kasih ide-ide apa lagi yang bisa membuat kita menjadi lebih kreatif lagi ya kan. Lelaki Minangkabau itu diikat sama aturan-aturan yang kuat, adat yang kuat, kebudayaan yang kuat, dan kebiasaan-kebiasaan positif yang kuat. Kamu sebagai cowok bakalan merasa bosan menjadi lelaki Minang. Lelaki Minang itu selalu sayang sama keluarganya, apalagi sama orang tua. Nggak boleh asal ngomong sama orang tua. Kita punya adab yang baik sama orang tua. Kita harus memperhatikan orang tua. Kita nggak boleh seenaknya aja ngomong kasar sama orang tua terhadap keluarga. Bosan jadi laki-laki Minang itu karena waktu hura-hura kamu itu bakalan sedikit. Kamu dituntut untuk selalu bekerja keras. Waktunya itu sangat terbatas. Gak bisa kamu selamanya nongkrong-nongkrong di jalanan, gaya-gaya alay bin lebay ya kan, menang gaya kalah nasib. Karena lelaki Minang itu harus punya kemaluan. Kemaluan beda lagi ya. Kamu harus dituntut untuk malu. Lelaki Minang itu harusnya mandiri, nggak boleh manja. Dia harus mandiri, dia harus berkarya. Lelaki Minang itu harus dituntut untuk mempunyai usaha, menjadi pribadi yang berdikari. Sedikit waktunya untuk hura-hura. Waktu hura-huranya itu terbatas, nggak boleh selamanya cuma nongkrong-nongkrong doang, cuma hahaha doang. Dia harus punya target untuk masa depannya. Memulai usaha itu dari usia dini dituntut sebagai lelaki Minang. Dan lelaki Minang itu dia selalu nggak nyaman di zona nyaman. Bayangin aja, nggak nyaman di zona nyaman, dia selalu mencari hal-hal yang baru. Dia bakalan malu dengan hal-hal yang itu aja. Hal yang membosankan memang menjadi laki-laki Minang. Karena lelaki Minang itu dia bakalan selalu berpacu, bersaing dalam kehidupan. Baik itu dalam hal ekonomi, membantu orang tua, menjayakan dirinya. Kalau kamu nggak bisa melakukan hal kayak gitu, berarti kamu juga udah bosan menjadi orang Minang. Nah, hal yang membosankan jadi orang Minang itu, kalau kamu hidup di rantau, kamu pulang tanpa membawakan hasil, itu kamu bakalan malu. Seolah orang samping kiri kanan itu sedang membicarakan kamu, ini orang merantau kayak gitu, balik lagi kayak gitu. Nah, itu sesuatu yang bakal kamu rasakan jika kamu menjadi laki-laki Minang. Karena laki-laki Minang itu kalau dia pulang kampung, dia harus membawa sesuatu yang lebih untuk dibawa pulang kampung. Dia lelaki Minang itu harus punya target dan selalu memotivasi dirinya. Bagaimana dia bisa memajukan keluarganya di kampung, bagaimana dia bisa memajukan negarinya di kampung. Nah, kalau kamu tidak bisa bertindak seperti ini, berarti kamu juga udah bosan jadi orang Minang. Nah, orang lelaki Minang ini bakalan punya kebanggaan sendiri jika dia punya hasil untuk dibawa ke kampung halamannya. Nah, itu menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi laki-laki Minang. Nah, kalau bosan, kamu nggak usah malu. Ya udah, kamu terserah kamu aja apa yang kamu perbuat, ya kan? Bosan menjadi laki-laki Minang karena laki-laki Minang itu dituntut untuk selalu menuntut. Akan selalu dituntut untuk menjadi contoh kepada sanak keponakan, menjadi pembimbing. Nggak bisa seenaknya aja bawa ponakan, bawa sanak saudara pergi main biliar. Nggak bisa bawa ipar dugem bareng. Nggak bisa, itu hal yang membosankan. Nggak bisa juga kita itu punya penghasilan buat kesenangan pribadi gitu. Kita harus menjadi contoh buat keponakan kita, buat anak kita, buat saudara kita. Itu yang dituntut dari lelaki Minang. Itu sesuatu hal yang membosankan mungkin bagi kamu yang nggak bisa ngejalani hal seperti ini. Nah, ini hal yang membosankan bagi kamu mau jadi laki-laki orang Minang. Kamu nggak bisa seenaknya aja bergaya sok lebay, sok alay. Sebab orang Minang itu bakalan diketawain kalau kamu itu punya stylean nyentrik, anting kanan kiri, ya kan, rambut pirang, mohawk kayak pang, ya kan, itu kamu bakalan diketawain sama lelaki Minang lain. Membosankan kan? Punya gaya keren tapi dompetnya kempes. Kata Bob Sadino, bergayalah kamu sesuai isi dompet kamu katanya. Kalau biasanya makanya kita lihat orang lelaki Minang itu gayanya selalu seragam dengan gaya yang itu aja. Karena dia nggak terlalu banyak gaya, dia selalu mengukur kemampuan dengan dompetnya. Dengan bergaya biasa dia memperlihatkan betapa dia sederhana hidupnya.
Nah, dengan kesederhanaannya dia tidak bisa dibaca sama orang lain. Apakah dia kaya atau miskin, akhirnya ketika berkumpul orang Minang itu, lelaki Minang itu akan terlihat sama semua. Terlihat sama dengan stylenya, dia nggak ada yang berlebihan, pakai anting kanan kiri ikan mohang, hidung sebelah dikampak dijahit sendiri ya kan, biar dibilang wow. Nggak ada. Lelaki Minang itu hal yang membosankan menjadi laki-laki Minang. Yang paling penting sama lelaki Minang itu dia mencari sensasi, bukan dengan style yang lebay alay, tapi dengan prestasi. Nah itu dia harus dituntut terus berprestasi. Itu yang membuat lelaki Minang itu menjadi orang-orang kaya, orang-orang besar kebanyakan. Dia selalu mencoba untuk menang nasib walaupun kalah gaya. Bosan kan? Kalau kamu mengerjakan apa yang buruk dari tayangan video tadi, berarti kamu udah bosan jadi orang Minang. Nah, video ini tujuannya bukan buat mengecilkan orang Minang. Ini sebuah video yang saya terapkan dengan cara sarkas. Saya juga belajar dari apa yang saya bicarakan, ya kan? Saya ini orang Minang, saya bangga menjadi orang Minang. Jadi kalau ada dari kita ini semua yang menonton atau saya sendiri membuat hal-hal yang buruk yang sudah saya terangkan tadi, maka kita ini berarti udah bosan jadi laki-laki Minang. Makanya jadilah selalu laki-laki Minang yang selalu membanggakan bagi siapapun, bagi orang tua yang selalu baik, yang tidak hura-hura. Ya maksud dari video ini buat pelajaran saja. Jadi bukan mengatai orang Minang. Makanya saya bilang tadi kalau kita nggak nonton video ini sampai habis, kita nggak akan mengerti, mungkin akan membuli saya. Mari kita selalu kembali kepada aturan-aturan atau kebiasaan-kebiasaan orang terdahulu. Bagaimana dia, banyak orang-orang Minang itu menjadi pemimpin-pemimpin bagi bangsa ini dan bangsa-bangsa lain. Nah, orang Minang itu mencari sensasi, mencari kelebihan dengan cara prestasi, dengan cara kebaikan. Nah, jika kita tidak bisa melakukan itu semua, berarti kita sedang bosan menjadi orang Minang. Dan selalulah menjadi orang yang Minang yang baik. Jangan pernah bosan menjadi orang Minang, karena lelaki Minang itu adalah contoh bagi laki-laki semua yang ada di negara ini, bahkan dunia. Salam kompak selalu lelaki Minang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu di Mulifa Channel.